Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Wawan, kita akan simak terlebih dahulu data dari IHSG, pergerakan pasca pembukaan sesi 1 di pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat data selengkapnya untuk IHSG. Sejauh ini bergerak melemah di 6.934,740, melemah 0,54%. Sementara itu, gainers 5 diantaranya adalah ada BBRI, ASPR, BCIP, kemudian juga INDS, dan juga Energi. Dan top losers ada Mina, kemudian juga ada Bull, Astra International, Padi dan juga BNBR. Dan berikutnya pergerakan sektoral, sektor finance menguat 0,11%. Sementara itu sektor yang mengalami pelemahan terdalam ada sektor industri yang melemah 1,76%, kemudian sektor cyclical yang melemah 1,41%, sektor kesehatan melemah 1,04%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia. Ya, untuk Nikkei 225 dibuka menguat 0,38% di level 59.513. STI Singapura dibuka melemah 0,47% di level 4.901. Kospi Korea ditutup, kemudian Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 1,28% di level 25.766. Dan berikutnya pemirsa saham-saham pilihan di pagi hari ini dari Pak Wawan dapat Anda saksikan ada ESA. Kemudian setelah ESA ada Telkom, setelah Telkom ada ADI dan juga ada Bumi dengan seluruh saham direkomendasikan buy di pagi hari ini. Kita ke ESA terlebih dahulu Pak Wawan, silakan. Apa yang kemudian menarik dari ESA dari POV Anda? Ya, ESA ini, ESA Industri Indonesia ya, dia unik karena memiliki bisnis di pupuk urea dan dengan adanya Selat Hormuz yang juga mengalami penutupan, itu suplai asam sulfat ya, dasar untuk pupuk urea di dunia itu mengalami penurunan signifikan, harganya juga meningkat. Indonesia sendiri kita produksi gas dan minyak bumi sehingga kita juga memiliki suplai untuk asam sulfat. Ini yang menguntungkan untuk ESA. Jadi kalau kita lihat ESA ini trennya sebetulnya sudah naik cukup signifikan sejak terjadi perang ya. Itu di sekitar sebelum perang di Februari itu harganya masih di 500-an dan sempat tertinggi itu di 900-an dan sekarang memang kemarin minggu lalu karena ada kabar perdamaian di Selat Hormuz itu harganya sempat turun, namun dengan saat ini ada eskalasi kembali di Selat Hormuz, saya yakin harga ESA akan cenderung menguat ya. Jadi kalau di level saat ini 880 cukup menarik, target terdekat ya harusnya bisa kembali ke 940-an. Tapi kalau memang ada koreksi itu supportnya ada di 840. Oke, baik, itu tadi analisis untuk ESA. Dari ESA kita bergerak ke Telkom, silakan Pak Wawan. Ya, kalau Telkom ini sektor yang relatif defensif ya di saat ini telekomunikasi dan Telkom sendiri itu sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dari bulan Februari sempat di 4 ribuan, sekarang di level 2.890-an, 2.900. Menurut saya level ini cukup menarik karena level terendah kemarin itu ada di 2.760-an dan trennya sedang rebound ya dan hari ini pun kalau bisa melanjutkan reboundnya maka target terdekat itu ada di 3.000. Jadi ya Telkom ini menurut saya sudah dekat bottom jadi cukup menarik untuk melihat reboundnya. Oke, dimanfaatkan untuk menengah ke panjang atau baru pendek saja untuk Telkom, Pak Wawan? Ya, kalau memang beli saat ini, ya saya sarankan itu kalau memang bisa ke 3.000 ya lakukan profit taking, Hmm. tapi juga ada cut loss point ya. Kalau turun di bawah 2.740, saya sarankan lepas dulu. Baik, dari Telkom kita ke ADI. Ya, kalau AAD ini ya story-nya memang batu bara. Batu bara sendiri tahun ini saja itu harganya sudah naik 40 hampir 50%. Jadi AAD sebagai produsen batu bara yang melakukan ekspor itu sangat diuntungkan dan sudah naik signifikan juga dari harga 6.800-an itu sekarang di 10.950 dan kemarin baru saja itu menyentuh level tertingginya ya sekitar 11.600 namun kemudian terkoreksi dan hari ini sudah mulai ada rebound sedikit jadi saya sarankan bisa mulai akumulasi beli untuk AAD trading jangka pendek ya tadi terdekat itu ke 11.500.
Tapi ya hati-hati dengan ADI karena dia ada gap ya di level 10.400. Jadi kalau beli ADI di level sekarang, kalau nanti ADI-nya turun di bawah 10.650, mungkin dipertimbangkan untuk cut loss dulu. Baik, dari Adi kita ke Bumi. Bumi mirip ya dengan ADI, sama-sama di batu bara. Agak bedanya ya kalau ADI trennya naik terus, kalau Bumi ini lebih eh, swing begitu ya, ada naik turun. Dan saat ini swingnya sedang naik setelah kemarin terkoreksi di 220, sekarang sudah mulai naik ke 230-an. Target terdekat untuk Bumi itu ada di 260, jadi bisa dilakukan untuk swing jangka pendek ya. Oke, itu deh saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Wawan, di antaranya adalah ada ESA, Telkom, ADI, dan juga Bumi. Bagaimana dengan sektor perbankan? Kalau tadi saya lihat BBRI masuk ke salah satu top gainers di pagi hari ini. Bagaimana Anda melihat penguatan tersebut? Sejauh mana ini kemudian mungkin eh, masih ada momen yang bisa dimanfaatkan di tengah rebound dari BBRI, atau untuk mereka yang kemudian ingin masuk ke saham perbankan, kalaupun BBRI dinilai sudah terlambat begitu untuk masuk, ada saham-saham perbankan lain nggak yang secara valuasi kayaknya masih murah dan bisa dimasukin dan juga dikoleksi, Pak Wawan? Ya, untuk perbankan ini sebetulnya secara fundamental baik ya, masih ada laba, masih ada pertumbuhan, namun lebih kepada tekanan jual asing terutama dari sisi MSCI 1, lalu kedua adalah ya pasar masih menunggu seperti apa realisasi kebijakan RBB, rencana bisnis bank dari pemerintah yang mendorong untuk para perbankan ini terutama Himbara itu mendukung program pemerintah. Ini sedang ditunggu seperti apa realisasinya. Jadi cukup menarik bahwa hari ini perbankan rebound, hampir semuanya rebound karena memang valuasi sudah sangat-sangat murah, baik untuk bahkan untuk BBCA pun valuasinya murah gitu ya, sudah di bawah level 6.000. Tapi sekali lagi karena tekanan jualnya masih cukup besar, hari ini boleh dibilang technical rebound untuk betul-betul masuk ke perbankan. Level saat ini menarik untuk masuk untuk investor yang bisa long term. Long term ini saya akan bilang di atas 1 tahun, bisa 2 atau 3 tahun karena dividend yield untuk BBRI dan Mandiri itu sudah tinggi sekali, 8%, 9%. BBCA saja dividend yield sampai 4%, itu untuk level bank ya, murah sekali gitu ya. Tapi kalau untuk masuk besar, saya sarankan wait and see dulu, terutama sampai kejelasan rebalancing oleh MSCI. Oke, baik, itu dia beberapa analisis, semoga dapat menjadi referensi untuk pelaku pasar menerapkan strategi investasinya. Oke, kita ke proyeksi IHSG di perdagangan hari ini, Pak Wawan. Seperti apa prediksi dari Anda? Ya, ISG setelah tadi dibuka negatif sempat positif sekarang ya. Saya lihat ya ISG karena perbankan ini menguat, jadi masih ada bahan bakar ya untuk naik terus. Itu diharapkan bisa ke 7.000-an hari ini. Kalau hari ini bisa bertahan di 7.000, ya ada harapan di minggu ini kita bisa ke 7.100 atau 7.200. Tapi sekali lagi karena ketidakpastian di perang Iran ini masih terus berlangsung. Kalau harga minyak lompat lagi sampai ke atas 100, ya saya yakin IHSG mungkin akan ada koreksi itu juga. Baik, oke. Semoga dapat menjadi pertimbangan untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasi hari ini, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Wawan Hindrayana, Direktur Infovesta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Plus. Sehat selalu, Pak Wawan. Sama-sama, selamat pagi, sehat Sukses selalu. selalu. Terima kasih.